Dianggap parasit keluarga. Bab 66. Setelah merasa puas tidur, Sofia dikejutkan dengan kenyataan tubuhnya yang dikunci. Kalandra dan awalnya tidur di seberangnya sudah ada di belakangnya, mendekapnya erat. Sementara di seberang sana bekas Kalandra tidur sengaja dihiasi tumpukan bantal. Dan di sebelah bantal, Daim sudah bangun memandanginya sambil mengumbar senyum. Senyum yang ternyata karena Daim tengah membalas senyum Kalandra. Sofia menengadah, menggunakan sebelah tangannya untuk membingkai wajah Kalandra. Ia mengekap kilat dagu Kalandra yang langsung menyapanya dengan kata-kata romantis. "Yang, kaki kamu lecet parah loh. Tahu gitu, seharian ini kita pakai sandal jepit saja," ucap Kalandra yang berangsur duduk. "Tapi tadi aku sudah kompres pakai air hangat terus disalepi juga, sih. Kamu tidur lelap banget padahal aku urusnya sambil tahan napas, takut ganggu kamu." Kalandra mengecek kedua kaki Sofia. Memang belum banyak perubahan berarti, tapi tentu jauh lebih baik ketimbang tadi sebelum ia obati. Sofia berangsur duduk dan tetap membiarkan kedua kakinya selonjor. "Pantas aku tidurnya pulas banget. Memang rasanya nyaman banget. Suamiku beneran bikin aku nyaman. Buktinya, aku enggak harus repot-repot ke dokter karena suamiku juga bisa jadi dokter." Sofia sengaja memuji sang suami. Ia menatap Kalandra sambil memberikan senyum terbaiknya. Kalandra tak hanya tersipu. Karena pria itu juga kesulitan menahan tawanya. Wajah putih bersihnya sudah merah merona. "Sumpah, Yang, aku langsung meleyot kamu bilang gitu." "Aku serius, Mas," rengek Sofia sambil menahan tawanya. Kalandra mengangguk-angguk sambil menghela napas pelan demi meredam kenyataannya yang menjadi sangat gugup karena pujian barusan. "Aku juga makasih banget karena kamu selalu bikin aku nyaman. Lihat, aku juga sudah langsung sehat setelah diobati kamu." Sofia langsung merangsek mendekati Kalandra. Ia meringkuk di pangkuan Kalandra, sementara sang putra berangsur merangkak menghampiri mereka. "Mas Daim, andai kita sama bapak kamu, belum tentu kita bisa begini. Selalu diurus dan juga dimanjakan. Selalu merasa nyaman yang enggak sembarang orang bisa merasakannya," batin Sofia. "Sini, Mas." Kalandra meraih kedua ketiak Daim dan mengangkatnya. "Jam segini malah bangun. Mau rondain papa sama mamah?" Kalandra tertawa ngenes. "Mau ajak kalian jalan keluar, takutnya masih ada Pak Haji." "Iya, loh, Mas. Serius. Tadi pas pesanan tehnya datang, Pak Haji tidur di depan pintu kamar kita." Sofia langsung cerita. "Nah, kan." Kalandra menggeleng tak habis pikir. Namun tak lama kemudian, mereka telah menjadi bagian dari pasar malam dan membeli aneka makanan yang dijual di sana. Malam makin larut dan gerimis juga kembali menyapa. Kalandra memutuskan untuk memboyong keluarga kecilnya kembali ke hotel. Suasana hotel juga sudah sangat sepi ketika mereka kembali. Ditambah Daim yang sudah lelap dalam dekapan Kalandra. Seperti biasa, tangan kanan Kalandra mendekap hangat tubuh sang bayi, sementara tangan kiri menggandeng erat tangan kanan Sofia. Sampai di kamar pun, Kalandra yang membaringkan Daim dengan hati-hati tak lantas meninggalkannya begitu saja. Kalandra membuka jaket hangat yang topinya sampai membungkus kepala Daim. Menahan tawa, Kalandra memberikan setiap sisa biskuit dan puff yang sempat Daim konsumsi. Ia memberikannya kepada Sofia yang baru datang sambil membawa handuk seka.
Kedua sejoli itu bekerja sama mengurus Daim. Kenyataan tersebut pula yang membuat Sofia siap hamil lagi, apalagi orang tua Kalandra yang jelas turut mengurus juga sangat mendukung. Sambil menatap Daim yang lelap di seberang, Sofia dan Kalandra memulai rutinitas malam mereka sebagai suami istri. Kalandra yang awalnya mendekap hangat tubuh Sofia perlahan mengabsen tubuh wanita itu dengan ciuman sekaligus sentuhan intens. Tidak ada yang tidak terjamah oleh ciuman maupun sentuhan Kalandra. Baik Kalandra maupun Sofia sama-sama menikmati kebersamaan mereka, tentu saja. Apalagi selain saling mencintai, rasa nyaman juga menjadi warna utama dari kebersamaan mereka. Malahan Sofia mendadak ingin berterima kasih kepada Pak Haji. Karena tanpa serangan dan juga luka-luka dari Pak Haji, bisa jadi mereka tidak akan bersama sekaligus sebahagia sekarang. Bisa jadi hubungan mereka hanya sebatas kenalan, dan mereka tetap bertahan dengan luka-luka dari masa lalu mereka. Mungkin ini yang dinamakan keindahan takdir sekaligus keindahan rencana Tuhan. Karena meski sebelumnya kami sama-sama menikah, kami pernah sama-sama menjalin rumah tangga dengan orang lain, nyatanya kami tetap mendapatkan kebahagiaan dari hubungan kami yang sekarang. Malahan kami jauh lebih bahagia, batin Sofia. Di tempat berbeda, David yang baru pulang bekerja, melangkah lemas memasuki rumah orang tua Jihan. Demi mendapatkan rezeki lebih, David yang belum memiliki pekerjaan tetap karena lamarannya ke bank dulu dirinya sempat bekerja langsung ditolak, memang terpaksa kembali nyemplung menjadi tukang pembuat batu bata. Pekerjaan yang tentu saja harus membuatnya kotor-kotoran. Awalnya Jihan tidak memberi izin, wanita berisik itu berdalih tidak sudi. Namun demi bisa mendapatkan uang, akhirnya Jihan luluh. Di tengah kesunyian malam, suara rintih Jihan kerap terdengar. David menjalani hari-hari bahkan setiap detik waktunya dengan sangat tersiksa. Karena walau tidak harus berurusan dengan anggun yang selalu menuntutnya memberi lebih, nyatanya kini istrinya malah tidak kalah garang dari kakak perempuannya itu. Mendadak setelah beres mandi sekaligus membersihkan diri, David yang memilih tidur di sofa panjang di ruang tamu, malah tidak bisa tidur. Kedua mata David yang sempat terpejam berangsur terbuka. Sofia. Dia lagi ngapain, ya? Duh. Jangan-jangan dia sama Kalandra benar-benar lagi bikin adiknya Daim. Rasanya kok enggak enak gini. Enggak rela banget kalau Sofia sama laki-laki lain, bahkan meski laki-laki itu Kalandra yang juga sangat menyayangi kamu dan Daim. Gimana, yah? Bukannya bermaksud jahat, tapi kalau Sofia sudah sampai campur sama laki-laki lain kan, kesempatan aku sama Sofia kembali bisa bersama, jauh lebih besar. Ya sudahlah, semoga rumah tangga mereka beneran enggak jadi. Biar aku sama Sofia juga bisa jadi orang tua utuh buat Daim. David yang awalnya sibuk berbicara dalam hati, langsung terkejut oleh teriakan Jihan. Mas David budek banget, sih. Jahat banget kamu mas. Aku beneran sakit ini. Badan aku panas banget, kakiku juga masih belum bisa digerakin. Innalillahi wa innalillahi rojiun, kapan sih tuh almarhum tewas? Ada manusia kayak gitu, keluh David. Namun baru ia sadari, hidupnya dikelilingi manusia-manusia egois sekelas Jihan. Karena dari pihak keluarganya saja, ada anggun yang sekarang entah seperti apa keadaannya, setelah terakhir kalinya ia ketahui menjadi pengemis. David yang awalnya malas mengurusi Jihan, langsung tercengang ketika memastikan kedua kaki Jihan bengkak.
Ukurannya menjadi 2 kali lipat, terlepas dari suhu tubuh wanita itu yang setinggi. Kedemikian, si Sepri malah tidur sangat pulas. Sehingga David tak harus menjaga dan memilih tidur di sofa panjang ruang tamu. Nah, kan. Aku benar sakit. Dikiranya aku ini pembohong apa? Ini salahmu, loh, Mas David. Jangan-jangan kamu memang sengaja bikin aku begini, biar kamu menguasai harta aku kayak yang di sinetron azab itu. Oceh Jihan sambil berlinang air mata. Menguasai harta gimana, sih? Memangnya kamu punya apa? Mau kongan saja kamu sampai jual TV. Balas David masih sabar. Ya pokoknya logikanya begitu. Kesal Jihan. Logika gimana, otak kamu aja jelas enggak jalan. Balas David mulai emosional. Lain dengan kebersamaan David dan Jihan yang Jihan kata karena azab David di masa lalu telah menyia-nyiakan Sofia dan Daim hingga mereka selalu mendapatkan musibah, Sofia dan Kalandra tengah bahagia-bahagianya. Keduanya tak hentinya berbagi senyuman, berbagi sentuhan, ciuman, juga berbagi pujian, sesaat setelah menunaikan rutinitas malam pertama mereka sebagai suami istri. Besok kita mantai lagi, ya. Lirih Kalandra. Kedua tangannya masih membingkai wajah Sofia yang basah oleh keringat. Di tengah suasana remang dan hanya menjadikan cahaya lampu meja di sebelah Daim. Sofia mengangguk-angguk. Mau yang di Cilacap, apa yang di Pangandaran? Tawar Kalandra. Sofia langsung mengerjap. Katanya sekarang di Cilacap, di jalan sekitar hutan pinus, banyak begal, Mas. Kalandra mengernyit serius. Hubungannya sama mantai, apa? Ya takutnya kita wajib mendadak pulang malam-malam terus ketemu begal, ya mending Pangandaran saja sih, Mas. Lagian, aku juga sudah betah di sana. Sofia mengakhiri ucapannya dengan senyum tak berdosa. Kalandra menahan tawanya, menertawakan Sofia. Betah. Kamu mau ngontrak di sana? Sofia menahan senyumnya. Oh iya, Mas. Aku baru kepikiran. Si Ibu Elia yang sama suami Resti, kok aku enggak lihat dia di pernikahan kita, ya? Oh iya. Aku baru ngeh kalau dia enggak kelihatan di pernikahan kita. Nanti kita cek buku tamu buat pastiin, balas Kalandra yang menjadi curiga, jangan-jangan, istri muda dari kliennya itu malah lebih memilih bersenang-senang dengan sang sopir yang tidak lain suami Resti, ketimbang hadir di pernikahannya dan Sofia. Kita bersih-bersih dulu, lanjut Kalandra yang berangsur beranjak. Ia membimbing Sofia untuk bangun, membimbing istrinya itu untuk membersihkan diri di kamar mandi dari bekas percintaan mereka. Yang, tadi kamu merhatiin orang-orang di pasar malam, enggak? Tanya Kalandra yang langsung masuk kamar mandi untuk mandi. Sofia langsung mengernyit dan memang merenung serius. Enggak, Mas. Aku enggak lihat-lihat, sih. Memangnya, kenapa? Aku kayak lihat Supri, lagi ngemis di sebelah penjual telur gulung, balas Kalandra dari dalam sana. Hah? Bukannya harusnya, dia baru keluar dari tempat penampungan terus dapat arahan-arahan gitu, yah, Mas. Semuanya balik ke orangnya, yang. Kalau memang niat kerja benar, tanpa harus dapat bimbingan juga kerja benar. Ah Mas kala enggak seru. Tadi kalau Mas bilang di sana, aku pasti beli petasan terus ditaruh di wadah uang Supri, biar dia merasa dapat kejutan. Protes Sofia kesal. Balasan Sofia barusan, malah membuat Kalandra tertawa lemas.
Ya jangan gitu, Yang. Kalau si Supri jantungan gimana? Lah salah siapa, dibilangin baik-baik enggak mau. Malahan aku juga jadi penasaran. Itu kabar istri sama anak-anaknya gimana? Sofia menyalakan keran di wastafel. Ia mencuci tangan kemudian membasuh wajahnya. Sementara di dalam sana, Kalandra sudah langsung keramas. Sudah Yang, jangan mikirin mereka. Nanti yang ada beban hidup kamu jadi tambah, ucap Kalandra mengakhiri obrolan mereka terlepas dari Sofia yang memang beranjak mengambilkan pakaian ganti untuknya maupun Kalandra. Karena niatnya, mereka juga akan menunaikan salat malam bersama. Pagi-pagi sekalu, Kalandra sudah memboyong Sofia dan Daim pergi dari hotel. Mereka tak lagi menginap di sana karena Kalandra langsung membayar biaya penginapan mereka. Mau kemana, sih, Mas? Sofia penasaran. Ia mengemban Daim yang terpaksa bangun dan masih terkantuk-kantuk. Sedangkan di sebelahnya, Kalandra menarik koper besar milik mereka ke tempat pelelangan ikan terdekat. Aku pengin makan masakan aneka ikan, ucap Kalandra bersemangat. Sofia mengernyit menatap serius sang suami seiring senyum geli yang seketika tersungging di bibir tipisnya. Kayak orang ngidam. Ya ampun, masa ia baru proses langsung jadi? Kalandra benar-benar syok. Ih. Ngomongnya sudah mulai ngawur. Liri Sofia merasa gemas kepada suaminya.